Hari ini saya sedang ada di kampus saya, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dalam rangka penyelesaian disertasi S3 saya. Nggak lulus-lulus, Dr. Tifa. Ya, memang disertasi saya itu lama sekali, butuh waktu panjang. Karena mulai dari proses pembangunan sebuah model, sampai kemudian jadi sebuah intervensi, yang pada tahapan terakhir itu baru kemudian kita uji cobakan kepada subjek ya, kepada subjeknya siapa? Pasien-pasien diabetes. Pertama adalah kenapa saya ngambil diabetes? Karena diabetes itu adalah the mother of the diseases. Karena seseorang yang kemudian terdiagnosis diabetes itu akan kalau tidak ditangani dengan benar, ya, kita tidak menuju kepada benar-benar akar masalahnya, yaitu kerusakan atau defisiensi atau dysfunction dari sel-sel beta pankreas yang tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin secara adekuat, maka kemudian akan terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap kapiler-kapiler darah yang bersifat mikro atau makrokapiler, sehingga mikrokapiler itu yang jumlahnya itu miliaran di sekujur tubuh ya, dari atas, dari kepala sampai kaki, itu kemudian mengalami kerusakan, padahal dia mikrokapiler itu bertugas untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada organ-organ yang dia lintasi ya, dia berikan. Jadi dia ini messenger atau kayak rel kereta api gitu ya, bawa oksigen sama nutrisi. Bayangkan ketika mikrokapiler yang bertugas untuk membawa nutrisi dan membawa oksigen itu kemudian rusak, apa yang terjadi pada organ-organ tersebut ya? Mulai dari depletion, kemudian mulai dysfunction, kemudian mulailah mengalami damage ya. Nah, itulah yang kemudian mengapa diabetes itu disebut sebagai the mother of the disease. Jadi asal muasalnya atau etiologi yang paling dasarnya adalah soal pembunuhan besar-besaran dari mikrokapiler, dan sehingga organ-organ itu tidak lagi mendapatkan nutrisi dan oksigennya, mati kemudian sel-sel. Nah, kemudian mengapa yang kedua adalah obstacle yang berikut yang terbesar adalah karena selama ini penderita diabetes itu ya, baik maupun dokter yang merawat itu sama-sama dalam istilah psikoneurologi itu mengalami self-learned helplessness. Self-learned helplessness. Jadi sebuah keputusasaan yang dipelajari secara bertahun-tahun. Kenapa? Ya karena memang tidak banyak terobosan yang dipakai atau digunakan atau intervensi-intervensi atau treatment-treatment yang bersifat breakthrough gitu ya, benar-benar menembus sasaran, dan selamanya digunakan oleh para pasien itu hanya sebuah conventional medication. Jadi obat-obatan untuk melakukan kontrol terhadap gula darahnya, kemudian habis itu lanjut lagi kepada insulin. Nah, itulah yang membuat pasien itu merasa dia nggak ada hope gitu ya. Jadi ya udah minum obat aja secara rutin setiap pagi, setiap sore, kemudian ganti insulin suntik sendiri seperti itu, sampai ya kemudian satu demi satu organ mengalami damage, dan kemudian akhirnya terjadilah multi organ damage atau kalau bahasa awamnya disebut komplikasi gitu ya. Ada ginjalnya, ada mukanya, ada atau jantung, lalu kemudian satu-satu penting yang lain seperti otak dan sebagainya, kan seperti itu ya nasib dari penderita diabetes. Karena itulah maka dan jumlahnya semakin banyak gitu, apalagi sekarang ya dengan lifestyle abad 21 yang nggak ada jam atau nggak ada waktu tanpa gula ya, padahal gula itu kan musuh musuh utama dari pembunuhan mikrokapiler tadi. Kemudian habis itu juga so many carbohydrates consumption kan, orang-orang zaman sekarang gitu kan, karbo dan sebagainya, kita nggak sadar, dari cemilan, dari snacking, dari minuman dan sebagainya. Jadi so many carbohydrates dan simple carbohydrate, dan itulah yang kemudian menjadikan diabetes ini seakan-akan sebuah jalan yang tidak berujung, tapi ujungnya kematian dengan berbagai macam. Nah, saya melakukan pendekatan dengan sebuah treatment breakthrough ya. Jadi pola makan tentu saja kita perbaiki. Kemudian habis itu ada sebuah cara afirmasi berbasis ayat-ayat Al-Quran yang saya modifikasi menjadi sebuah kalimat yang lebih general. Saya sebut sebagai Cognitive Transcendence Program, Cognitive Transcendence Strategy atau CTS. Nah, pola makan yang saya sebut sebagai Seven Colors Garden Plate, dua-duanya baik 7CGP maupun CTS itu berasal dari Al-Quran yang selama bertahun-tahun itu saya pelajari satu demi satu. Baru kemudian terjadilah
sebuah model yang kemudian saya intervensi. Jadi memang itu sebuah perjalanan panjang. Ya insya Allah apa hasil dari disertasi saya, sebuah model intervensi baru yang lebih kepada pendekatannya kepada evidence based level yang paling tinggi, the highest level of evidence based, yaitu kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah cara atau metode yang menjadi kan harapan bagi penderita diabetes menjadi jauh lebih positif ya, jauh lebih optimis untuk bisa meraih kesembuhan.